hal agama, apa yang kamu yakini? Apa ucapan terberat dan paling kamu sesali tentang Islam? Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu ketika kamu menjadi Muslim? Menurutku Islam adalah kebohongan. Islam berbahaya. Aku mendapat lebih dari 2000 ancaman pembunuhan. Pada akhirnya aku putuskan untuk menulis buku anti-Islam. Tuhan memberiku pertanda sehingga aku 100% yakin bahwa inilah jalannya. Aku tidak bisa tidur selama 2 hari. Aku tidak bisa menerimanya. Terasa begitu sangat aneh. Assalamualaikum, Saudara Joram Van Klaveren. Terima kasih telah menerima undangan kami, dan kami senang menyambut kamu di sini. Pertama, aku ingin bertanya, siapa itu Joram? Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas undangannya. Suatu kehormatan bagiku berada di sini. Joram Van Klaveren lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1979 di Amsterdam, di keluarga biasa, bersama ayah, ibu, saudara laki-laki. Banyak saudara laki-laki, adik perempuan, dan seekor kucing. Di Amsterdam aku lahir dan dibesarkan di sana, di keluarga yang menganut agama Protestan. Setelah aku lulus SMA, aku belajar perbandingan agama. Aku pernah jadi guru selama beberapa tahun. Banyak hal yang terjadi di Belanda, terutama dalam hidupku. Lalu saat aku melihat secara keseluruhan, ketika berhubungan dengan Islam, aku aktif secara politik untuk Partai Kebebasan. Aku menjadi anggota parlemen, dan pada akhirnya, aku putuskan untuk menulis buku anti-Islam. Yang awalnya penulisan buku anti-Islam, berubah jadi pencarian Tuhan dan akhirnya membuat aku menjadi Muslim. Bagaimana kehidupanmu dalam hal agama? Apa yang kamu yakini? Sebelum aku menjadi Muslim, aku penganut Kristen Protestan dari Gereja Reformasi. Kami baca Alkitab, kami semua punya nama Alkitab, kami semua dibaptis dan pergi ke gereja dan lain-lain. Jadi kami penganut Kristen yang taat pada waktu itu. Tentu saja aku percaya adanya Sang Pencipta. Aku percaya surga dan neraka, aku percaya keberadaan para malaikat, wahyu, dan tentu saja yang membedakan antara Kristen dan Muslim adalah aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Tuhan. Dan secara filosofis, tentu aku yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Aku percaya pada kebangkitan dan penyaliban Yesus tentu saja. Dan aku percaya pada penembusan dosa. Tapi karena Trinitas adalah konsep yang sangat kompleks, baik kamu percaya atau tidak, tetaplah sangat kompleks. Karena apabila ada Tuhan di Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan abadi. Tapi kalau abadi, namun di saat yang sama juga meninggal. Tidak mungkin bisa abadi dan mati di saat yang sama. Seperti itulah ketika aku beranjak dewasa, 16 atau 17 tahun. Aku mulai menanyakan hal-hal seperti itu, sangat tidak logis. Aku bicara kepada banyak pendeta, mengkhotbah, bahkan rabi. Namun jawaban yang aku dapat tidak cukup memuaskan. Sehingga terasa sangat rumit bagiku. Dan pada akhirnya aku mulai ragu terhadap hal-hal seperti ini. Namun aku pikir harus aku kesampingkan. Dan aku berpikir seperti hakim, aku hanya harus percaya dan mungkin aku tidak cukup pintar untuk mengetahui semuanya dan aku masih percaya pada Tuhan. Aku masih yakin bahwa Yesus adalah orang yang sangat penting. Aku percaya Dia adalah putra Tuhan. Tapi bagaimana itu terjadi, aku biarkan saja. Bagaimana dan mengapa kamu putuskan untuk menulis buku anti-Islam? Setelah lulus SMA, aku kuliah di universitas. Dan aku mempelajari perbandingan agama. Dan yang luar biasa, menurutku adalah hari pertama aku kuliah adalah 11 September 2001. Aku langsung berpikir, oke, orang Muslim ini sepertinya sudah gila dan agama ini tidak benar. Kemudian, beberapa tahun kemudian, seseorang di Belanda bernama Theo van Gogh, dia dibunuh di jalan, dia sutradara film yang terkenal. Dia ditembak, dan pelakunya mencoba memotong lehernya, dan dia menancapkan pisau ke perutnya bersama sebuah surat untuk gadis lain, Ayan Hirsi Ali, dan dikatakan bahwa kamu selanjutnya. Kejadian itu memperkuat rasa benciku terhadap Islam sehingga aku putuskan aku harus aktif secara politik untuk melakukan sesuatu. Dan menghentikan kejahatan ini mencelakai negeri kami. Kamu terjun ke dunia politik karena Islam. Dan memang benar ada hubungannya dengan Islam. Itulah alasan aku ingin menulis buku. Untuk menjelaskan bahwa Islam berbahaya bagi dunia. Ketika aku sedang menulis buku seperti yang tadi aku bilang, berbagai pertanyaan dan keraguanku tentang Kristen mulai muncul lagi. Dan itu tentang kebenaran tentu saja. Karena aku seorang penganut Kristen yang taat dan pertanyaan tentang Kristen yang aku miliki, pada akhirnya terjawab dengan cara Islam. Karena tentu saat aku mulai menulis buku, banyak orang yang berpikir bahwa itu buku politik, namun itu bukanlah buku politik. Itu buku agama karena aku ingin tunjukkan pada orang-orang mengapa Islam adalah agama yang berbahaya. Dan aku tulis buku itu dari sudut pandang Kristen. Jadi pada awalnya aku membuat perbandingan antara konsep Tuhan sesuai Kristen dan konsep sesuai Islam. Jadi mulai aku bandingkan. Tapi karena aku punya keraguan tentang Trinitas dan aku lihat tauhid keesaan Tuhan dalam Islam, ia terdengar lebih masuk akal. Lalu aku mulai berpikir, aku baca ulang Alkitab untuk mencari, untuk mengingat kembali mengapa konsep Islam tentang tauhid bukan merupakan konsep Kristen. Tapi ketika aku baca perjanjian lama dan aku lihat Nabi dan Rasul pada perjanjian lama mengatakan satu Tuhan, satu Tuhan, satu Tuhan. Kemudian aku pikir, oke, aku hanya akan mencari perkataan Yesus Kristus di perjanjian baru. Kemudian ada suatu kisah di perjanjian baru. Ada seorang pria yang mendatangi Yesus dan bertanya, apa yang paling penting dalam hidup? Bagaimana caranya aku memperoleh surga? Dan dia berkata, ada dua hal. Dia berkata di sini, oh Israel, di sini Tuhan kamu satu. Perlakukan tetanggamu seperti kamu ingin diperlakukan.
Jadi aku pikir bahkan Yesus Kristus di sini, oh Israel, Tuhan kamu satu. Jadi aku pikir seluruh konsep Tuhan bagi Muslim ini terdengar lebih logis. Dan ini adalah konsep yang sama yang aku temukan di Perjanjian Lama dan Baru, dan aku tahu Kristen sebagai agama mengajarkan hal lainnya. Tapi bukan konsep Tuhan yang aku temukan di Alkitab. Setelah mempelajari berminggu-minggu, membaca dan membaca ulang semua jenis buku, aku mulai berpikir, oke, mungkin keesaan Tuhan adalah suatu kebenaran. Begitulah awal mulanya. Apa sumber yang kamu pakai saat melakukan penelitian? Karena aku agak terkejut, aku mulai menulis surat kepada beberapa pihak yang berwenang perihal keagamaan, dan salah seorang yang aku kirimkan surat adalah Syekh Abdul Hakim Murad, dan dia profesor dari Universitas Cambridge. Namun tentu saja semuanya cukup aneh, karena aku masih aktif secara politik waktu itu. Aku menulis buku anti-Islam dengan tujuan anti-Islam. Dan aku bertanya pada profesor muslim dari negara lain, maukah kamu membantuku? Jadi aku katakan padanya bahwa aku sedang menulis buku, aku punya banyak pertanyaan. Jadi aku sangat jelas mengapa aku pikir Islam mendukung terorisme, anti-wanita, anti-Kristen, anti-anti lainnya. Dan setelah sekitar 6 minggu, profesor itu mengirimkan email yang sangat panjang. Dan dia mulai menjelaskan, langsung menjawab banyak pertanyaan dalam diriku. Tapi dia juga berkata, kamu harus baca artikel ini, baca buku itu, tanya orang ini. Jadi dia sangat lengkap memberikan penjelasan. Lalu pada akhirnya setelah aku baca semua buku dan artikel ini, dan bandingkan antara Nabi dari Perjanjian Lama dengan Muhammad SAW, aku tidak punya argumen untuk mengatakan bahwa mereka Nabi dan beliau bukan. Lalu aku berpikir, kalau aku bisa menerima Musa berdasarkan ini, dan aku tidak menerima Rasulullah, pasti ada sesuatu yang lain di sini. Aku berpikir, kenapa aku tidak bisa terima dia sebagai Nabi? Aku pikir mungkin karena dia punya banyak istri. Namun sekali lagi, ketika melihat Sulaiman atau melihat Nabi Daud dan Nabi Ibrahim, ada banyak orang di Perjanjian Lama yang punya banyak istri. Bahkan ketika membaca buku-buku di luar keagamaan, budaya di Eropa, Afrika, Asia, dimanapun, ada orang-orang dengan banyak istri dengan berbagai alasan. Lalu aku pikir maka bukan itu alasannya, jadi satu persatu alasan-alasan ini runtuh. Pada akhirnya aku berpikir, mereka semua bukan nabi, tapi itu juga sulit dipercaya karena aku pikir hal-hal yang mereka lakukan, yang mereka katakan, keajaiban yang terjadi dan lain-lain, mereka terbukti benar dalam ucapan dan tindakan. Kalau begitu mereka memang nabi. Kalau begitu menurutku maka aku harus menerima bahwa Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang nabi. Jadi aku masih meragukannya. Lalu awalnya aku pikir mungkin karena dia orang paling jahat. Aku tahu berdasarkan sejarah. Lalu aku pikir mungkin tidak sejahat itu. Tapi dia bukan nabi. Lalu akhirnya aku mulai ragu, mungkin dia memang seorang rasul. Ya, itu membutuhkan tentu saja aku membaca banyak buku lagi. Dan satu hal yang menurutku sangat bijak oleh Abdul Hakim Murad, dia berkata, buku-buku yang kamu baca itu pendapat anti-Islam ditulis oleh non-Muslim. Dia berkata kalau kamu ingin tahu tentang Kristen, kamu tidak akan baca buku dari ateis, kamu akan baca buku dari Kristen. Mengapa kamu percaya ini? Apa saja argumennya? Jadi kamu juga harus seperti itu terhadap Islam. Mulailah baca buku-buku Islam dari pengajar Islam, dari cendekiawan Islam, dan lain-lain. Dan kamu bisa lihat dan bandingkan pada topik yang sama yang ditulis oleh Muslim dan yang ditulis oleh non-Muslim. Kamu bisa lihat di bagian mana mereka melenceng, di mana mereka salah terjemahkan kata. Terkadang mungkin tidak dengan sengaja, namun karena mereka tidak tahu, mereka tambahkan, mereka kurangi, jadi pada akhirnya kamu temukan keberadaan agama lain ini yang tercipta karena kesalahan ini. Dan itulah yang sudah aku lakukan dan juga sudah aku lakukan terhadap kehidupan Rasulullah. Karena aku baca buku dari Martin Links, Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber paling awal tentang Muhammad, dan ditulis oleh seorang yang berpindah agama. Cara dia berpendapat, cara dia menyampaikan punya daya tarik tersendiri bagiku, karena adanya